Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk pada pembelajaran tema 9 yang belum kita bahas gitu ya. Jadi kita akan membahas tentang cerita fiksi. Sebelumnya Bu Stefi tanya dulu, apakah cerita fiksi itu ditulis berdasarkan peristiwa yang benar-benar terjadi? Jawabannya adalah tidak, ya. Jadi cerita fiksi itu tidak memiliki data, kemudian kesesuaian hal yang terjadi di dunia. Cerita fiksi merupakan teks yang berisi cerita berdasarkan imajinasi penulis. Jadi tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Menuliskan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam teks fiksi. Tokoh utama adalah tokoh yang paling sering dimunculkan dalam teks. Tokoh tambahan adalah tokoh yang diperankan hanya sebagai penunjang tokoh utama di dalam sebuah teks. Baik, contohnya adalah sebagai berikut. Fitri, seorang anak perempuan berumur 11 tahun. Fitri termasuk anak yang badannya tidak kurus dan tidak gemuk. Fitri memakai kacamata dan kerudung. Fitri memiliki teman bernama Komang. Siapakah tokoh utamanya? Jadi, berdasarkan cerita yang paling sering disebut, jadi tokoh utamanya adalah Fitri. Sedangkan tokoh pembantunya dalam cerita tersebut adalah Komang. Silakan kalian buka buku pulpena kalian halaman 101. Menjelaskan isi cerita berdasarkan percakapan tokoh dalam teks. Tugas yang pertama adalah bacalah teks percakapan dari awal hingga akhir secara cermat. Kemudian, cermatilah setiap kejadian yang ada di teks percakapan. Yang ketiga, ceritakan kembali isi teks percakapan yang mencakup. Pertama, siapa saja tokoh dalam bacaan, meliputi tokoh utama dan juga tokoh pendukung. Yang kedua, bagaimana sifat tokoh utama? Yang ketiga, bagaimanakah sifat tokoh tambahan? Yang keempat, apa saja peristiwa dalam teks? Yang kelima, kapan waktu dan di mana lokasi peristiwa dalam teks? Yang terakhir, apa konflik dalam teks percakapan? Untuk konflik yang dimaksud di sini adalah apa masalah yang ada di dalam teks atau cerita yang memiliki puncak dari seluruh isi cerita. Selanjutnya, tokoh dan alur dalam teks fiksi. Teks fiksi itu memiliki tokoh dan juga alur cerita. Tokoh utama adalah tokoh yang paling banyak muncul dalam teks dan berperan penting dalam menentukan alur cerita di teks fiksi. Tokoh tambahan adalah tokoh yang berperan sebagai pendukung tokoh utama dalam teks fiksi. Alur cerita yang dimaksud di sini adalah proses jalannya suatu cerita dari awal hingga akhir cerita di teks fiksi. Jadi, alur cerita itu mengandung konflik, latar. Latar di sini meliputi latar waktu kejadian dan juga latar suasana dalam teks fiksi tersebut. Selanjutnya adalah penyelesaian konflik. Di dalam alur cerita juga terdapat pesan yang nantinya bermanfaat bagi pembaca. Ayo silahkan kalian perhatikan contohnya di buku pulpenamu halaman 125 sampai 126.
Menyusun cerita fiksi berdasarkan urutan potongan gambar, dan ini terdapat pada Pupena halaman 125 sampai halaman 126. Yang pertama, amatilah potongan gambar yang disajikan. Di situ ada 4 gambar di halaman 126. Kemudian yang kedua, perhatikan ada tokoh, latar tempat, latar waktu, dan suasana dalam potongan gambar tersebut. Yang ketiga, jika potongan gambar tersusun secara acak, berarti kita harus menyusun potongan gambar tersebut agar memudahkan kita dalam menceritakan setiap gambarnya nanti. Yang keempat, hubungkan semua unsur dalam potongan gambar sesuai dengan imajinasimu. Yang kelima, tulislah sebuah cerita fiksi dari gambar-gambar tersebut secara runtut. Silakan kalian perhatikan contohnya di halaman 126. Nah, untuk selanjutnya, jika kalian sudah memperhatikan dengan baik dan teliti serta cermat, silakan kalian latihan untuk menggunakan imajinasi kalian dengan mengurutkan gambar dan menceritakannya sesuai dengan versimu. Tugas halaman 127 nomor 2. Di situ juga ada gambar yang tidak urut. Jadi silahkan kalian ceritakan sesuai dengan potongan gambarnya. Satu gambar, satu paragraf. Paham? Nah, dalam satu paragraf tersebut bisa kalian tuliskan dalam 3-4 kalimat. Paham? Bu Stef ulangi ya. Tugasnya di halaman 127 nomor 2, di situ ada potongan gambar yang tidak urut. Jadi kalian mengurutkan dulu, baru kemudian kalian tuliskan di dalam sebuah teks sesuai dengan imajinasi kalian. Karena di situ ada 3 gambar, jadi satu gambar yang kalian ceritakan itu berisi satu paragraf. Satu paragraf berisi 3-4 kalimat sesuai dengan imajinasi kalian. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian lebih paham lagi tentang cerita fiksi dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi hari ini ada 2 tugas. Yang pertama adalah mencari jawaban dari teks fiksi di halaman 101 buku pupena kalian. Dan yang kedua adalah cerita fiksi atau mengurutkan cerita fiksi berdasarkan potongan gambar di halaman 127 nomor 2. Silakan kalian kerjakan dengan senang hati. Sekian, terima kasih dari Bu Stevi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.